Singkat cerita, sakitlah Ma'adah tersebut. Nah, detik-detik mau kembali kepada Allah. Cucunya yang menjadi saksi hidup. Nyanyanak bantal Ma'adah teh. Saur cucuna, "Ma kunaon teu daek cicing wae? Ma kenapa kok nggak bisa diam saja? Ma teh hoyong bobo, ieu bantalna henteu encep mak mah teu tunduh. Kunaon atuh calik mena kursi." Ma'adah hanya diam saja, duduk di atas kursi, tidak melakukan apa-apa, hanya tertunduk malu. Ditaros, ditanya oleh cucuna, "Ma aya naon?" Isin encep, "Aya naon?" "Aya abah awas diiring ku santri na sumping ka mak teu lami." Eta Ma'adah les mulih ka Allah dalam keadaan tertunduk tawajuh dikira hobi tegerak deui kesaksian Ma'adah. Ku incuna mah teu katingali, tapi ku jami nu balik ka Allah katingali sumpingna pangarsa Abah. Maka saya mengutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada penjelasan mengenai firman Allah surah Fussilat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ikhwan akhwat rahimakumullah, di dalam firman Allah yang saya bacakan ini merupakan keutamaan kepada siapapun yang mengamalkan kalimat istiqomah secara istiqomah, yaitu la ilaha illallah. Allah memberikan dua kebahagiaan atau kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia akan meninggal menghadap Allah. Turunlah malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Syekh Abi Ali At-Tirmidzi dalam Tafsir Al-Zailani menjelaskan, menurut beliau ayat ini berlaku apabila seseorang akan kembali kepada Allah, malaikat datang menjemputnya seraya berkata, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, jangan bersedih, sebesar apapun dosa Anda diampuni oleh Allah. Saya teringat apa yang disampaikan oleh salah satu wakil takin Pangarsa Abah Ki Haji Jang Arum dari Tasikmalaya. Kata beliau, kemarin di Masjid Agung Abah menyampaikan, Pangarsa Abah Anom ngadawuh dalam kuliah subuh, hiji murid nalika rek balik ka Allah dipapag dijajab kuno jadi mursidna. Ketika seorang murid akan kembali kepada Allah, mursidnya datang untuk menyampaikan murid tersebut kepada Allah. Alhamdulillah, ini barokah kita istiqomah mengamalkan kalimat istiqomah la ilaha illallah. Sebuah kisah Abah dari Dona enggal kene, ada sebuah ikhwan akhwat dari Beuneuy nu bade ka Situ Gede namina almarhumah Mah Haji Adah. Anjeunana sudah tua renta, tapi umur tidak jadi batasan untuk terus menghadiri tiap-tiap manakib. Cuman dikarenakan umurnya sudah lanjut, si emak tersebut, Pak, maaf kata anak muda sekarang mah, layar sentuh. Bapak terang layar sentuh. Santri tahu layar sentuh. Maksudnya perlu disentuh kakara ngaliuk, dak tuli, Pak. Tapi tidak menghalangi beliau masuk datang ke tempat-tempat
manakib. Singkat cerita, sakitlah Ma'adah tersebut. Nah, detik-detik mau kembali kepada Allah, cucunya yang menjadi saksi hidup. Nyanyanak bantal Ma'adah teh. Saur cucuna, "Ma kunaon teu daek cicing wae? Ma kenapa kok nggak bisa diam saja? Ma teh hoyong bobo ieu bantalna henteu encep mak mah teu tunduh. Kunaon atuh calik na kursi?" Ma'adah hanya diam saja, duduk di atas kursi, tidak melakukan apa-apa, hanya tertunduk malu. Ditaros, ditanya oleh cucuna, "Ma aya naon?" "Isin encep aya naon?" "Aya abah awas diiring ku santrina sumping ka emak teu lami." Eta Ma'adah les mulih ka Allah dalam keadaan tertunduk tawajuh dikira hobi tergerak deui. Kesaksian Ma'adah ku incuna mah teu katingali, tapi ku jami nu bade balik ka Allah katingali sumpingna pangarsa abah. Maka jelas hikmah talqin yang ketiga, wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Alhamdulillah, bahkan di buku ini dijelaskan manfaat istiqomah, mengamalkan kalimat istiqomah, tidak akan ada kekhawatiran di alam kubur. Pangarsa Abah Anom menyertakan hadis Nabi dalam Miftahus Sudur, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fi quburihim wala fi nusurihim." Bagi ahli la ilaha illallah tidak akan mendapatkan kekhawatiran baik ketika dikubur atau ketika bangkit dalam kuburnya. Hal ini juga saya ada pengalaman sebentar lagi ya. Tetangga saya Pak di Bantarsari, namanya Haji Oyo, membuktikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi ahli la ilaha illallah tidak akan mendapatkan rasa kekhawatiran bagja Pak di kuburna. Tetangga namanya Haji Oyo, beliau istiqomah manakib, pangarsa abah kapungkur kantos kasepuhan di Tasikmalaya, Bapak Haji Karmita abah. Pak Haji Oyo wargina ngantunkeun Pak, orang kaya alhamdulillah. Saking ku kayana tanahna di mana-mana, sudah menyediakan tanah wakaf pemakaman untuk keluarga di samping rumahnya sendiri. Maot cariosna Pak, jaba kakara maotna eta Haji Oyo teh. Maut hari sadayana meninggal dunia, dikubur malamnya mengadakan tahlilan. Yang jadi saksi almarhum Cedimah, cuman sekarang udah meninggal dua-duanya. Kalau pulang manakib dari Pak Haji Karmita, melewati jalan tersebut, terdengar Pak aya nu dzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saha nu dzikir? Kata Cedima, kedengarannya nikmat sekali orang yang berzikir tersebut. Siangnya ditanyakan kepada ahli keluarganya, "Neng, ari wengi da dzikir di dieu?" Dijawab, "Henteu Ibi, boro-boro dzikir kan capek, tos pemakaman wengina nyayogikeun menyediakan tempat dan makanan untuk orang-orang yang tahlil takjiah." Malam kedua berjalan lagi Pak, berjalan lagi ke kuburan Haji Oyo, ada suara dzikir la ilaha illallah. Ditanyakan lagi kepada ahli keluarganya, mereka pun menjawab, "Kami mah tidak berzikir, dah capek." Pas malam ketiga penasaran, di mana sumber suara orang yang berzikir la ilaha illallah. Punten Pak, sampai punten cepilna disongokeun kana kuburan, di jero kubur keur dzikir la ilaha illallah.
bukti apa yang disabdakan oleh Nabi, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fi quburihim wala fi nusurihim. Semoga dengan hadirnya buku 38 nama la ilaha illallah kita makin istiqomah, karena nama ini sekaligus fungsi bagi para pengamal la ilaha illallah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.